never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez tampil sempurna di sprint race Sachsenring. Gigi dalinya, itu balapan sempurna. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa. Dalam balapan sprint race MotoGP Jerman 2025 yang digelar Sabtu sore ini, rider Ducati Lenovo itu tampil luar biasa di tengah hujan yang mengguyur sejak awal lomba. Meski sempat tercecer ke posisi 6 setelah start dari pole position, Marquez menyalip satu persatu lawan hingga akhirnya finish pertama dalam duel dramatis dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing di lap terakhir. Penampilan impresif Marquez langsung menuai pujian dari Direktur Teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, yang menyebut sang pembalap telah memberikan performa sempurna dan menjadi contoh ideal bagaimana memaksimalkan kemampuan motor di kondisi ekstrim. Itu adalah balapan yang sempurna dari Marc. Tidak mudah menjaga ketenangan saat kehilangan posisi di awal, tapi dia membuktikan betapa matangnya dia sebagai pembalap. Motor bekerja sangat baik hari ini, tapi Marc lah yang membuat semuanya terlihat mudah, ujar Dall'Igna kepada media usai balapan. Balapan berlangsung dalam kondisi lintasan basah akibat hujan yang turun sejak pagi hari. Marquez, yang meraih pole position dengan catatan waktu terbaik di sesi kualifikasi, memulai balapan dari posisi terdepan. Namun, startnya tak sebaik yang diharapkan. Dalam beberapa tikungan awal, ia kehilangan posisi dan tergeser ke urutan ke-6. Pembalap-pembalap seperti Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, dan Fabio Di Giannantonio memanfaatkan kondisi itu untuk menyerang. Sementara Marquez terlihat sedikit berhati-hati dalam mengatur grip ban di lintasan licin. Namun, menjelang pertengahan balapan, Marquez mulai menunjukkan kemampuannya membaca situasi. Dengan penuh presisi, ia mengambil risiko di tikungan-tikungan basah yang sempit, melewati rivalnya satu demi satu. Saya tahu bahwa saya tidak bisa panik. Di kondisi seperti ini, kesalahan kecil bisa membuat Anda terjatuh. Jadi saya fokus satu demi satu, lap demi lap, kata Marquez dalam wawancara pasca balapan. Momen paling menegangkan terjadi di dua lap terakhir ketika Marc Marquez berhasil menyalip Quartararo dan menempel ketat Marco Bezzecchi di posisi terdepan. Kedua pembalap terlibat duel sengit hingga tikungan terakhir. Bezzecchi sempat mencoba menutup jalur dalam, namun Marquez dengan tenang menjaga racing line ideal dan menyalip dari sisi luar. Dalam tekanan luar biasa dan lintasan yang licin, Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya hingga melewati garis finish dengan marin waktu tipis di depan Bezzecchi, sementara Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha menempati podium ketiga. Saya pikir saya bisa mempertahankan posisi, tapi Marc sangat kuat di tikungan kiri terakhir. Dia memang raja di sini, ucap Bezzecchi, yang tampil mengesankan bersama Aprilia. Kemenangan ini menjadi sprint race ke-9 yang dimenangkan Marquez musim ini, dan memperpanjang rekor luar biasanya di Sachsenring. Sejak pertama kali membalap di kelas MotoGP di trek ini, Marquez telah mengoleksi total 11 kemenangan dan 12 podium, rekor yang membuatnya dijuluki penguasa Sachsenring. Ducati pun terus menuai hasil positif sejak awal musim 2025, dengan dominasi Marquez yang kini mulai menjauhkan diri di klasemen sementara. Meski Alex Marquez dan Francesco Bagnaia mengalami kesulitan di sesi sprint ini, hasil Marquez cukup untuk menjaga Ducati tetap memimpin perolehan poin tim. Dalam pernyataannya, Gigi Dall'Igna menekankan bahwa kemenangan Marquez bukan hanya hasil kehebatan individu, tapi juga kolaborasi teknis antara pembalap dan tim mekanik Ducati. Kami tahu Sachsenring adalah sirkuit di mana Marc sangat kuat, tapi hujan membuat semua kalkulasi berubah. Saya bangga tim teknis kami bisa menyesuaikan setup dengan cepat, dan Marc mengeksekusinya dengan luar biasa, kata Dall'Igna. Dall'Igna juga menilai bahwa kecerdasan Marquez dalam memahami karakter ban hujan dan adaptasi cepat terhadap kondisi trek menjadi kunci keberhasilannya hari ini. Kemenangan di sprint race memberikan momentum besar bagi Marquez untuk menghadapi balapan utama hari Minggu. Start dari posisi depan dan cuaca yang diprediksi tetap lembab membuat banyak pihak meyakini Marquez berpeluang mengunci kemenangan ganda di Sachsenring akhir pekan ini. Kami akan bekerja malam ini untuk menganalisis semua data. Tapi saya rasa kami sudah berada di jalur yang tepat, ujar Marquez. Sementara itu,
Rival-rivalnya seperti Bezzecchi dan Quartararo juga mengincar hasil maksimal untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen pembalap. Dengan performa seperti ini, Marquez tak hanya semakin kukuh di puncak klasemen, tetapi juga kembali membangkitkan aura dominasi yang selama ini sempat hilang akibat cedera dan masa transisi. Kini, bersama Ducati, ia terlihat semakin tajam, dan tentu saja, semakin sulit dihentikan. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Gresini, Nadia Padovani, waspadai MotoGP Jerman 2025, beri peringatan keras untuk Marc Marquez di tikungan Maut Sachsenring. Jelang MotoGP Jerman 2025 yang akan digelar di sirkuit legendaris Sachsenring, nama Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama. Namun kali ini, bukan hanya karena performanya di lintasan, tetapi juga karena peringatan keras yang datang dari mantan bosnya sendiri, Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing. Marc Marquez yang saat ini memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo, tampil impresif dalam sesi praktik MotoGP Jerman dengan mengamankan posisi kedua. Mengendarai motor Desmosedici GP25, Marquez menunjukkan kematangan dan kecepatan luar biasa di lintasan. Namun, Nadia Padovani mengingatkan bahwa kecepatan saja tidak cukup, terutama di Sachsenring, sirkuit yang menyimpan kenangan pahit bagi Marquez. Meskipun kini membela tim papan atas Ducati Lenovo, Marc Marquez tak bisa melupakan insiden memilukan yang terjadi musim lalu ketika ia masih berseragam Gresini Racing. Pada MotoGP Jerman 2024, Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 11 Sachsenring, sebuah tikungan yang oleh banyak pembalap disebut sebagai salah satu yang paling berbahaya di kalender MotoGP. Tikungan 11 adalah belokan ke kanan pertama setelah rangkaian 7 tikungan kiri berturut-turut. Perubahan arah yang ekstrim, ditambah dengan tekanan kecepatan tinggi dan kondisi grip yang tidak ideal, seringkali menjebak bahkan pembalap paling berpengalaman. Tahun lalu, Marquez kehilangan kendali Desmosedici milik Gresini Racing di tikungan tersebut, membuatnya terlempar dari lintasan dan gagal finish. Padovani menyebut, "Saya tahu Marc adalah pembalap yang luar biasa, salah satu yang terbaik yang pernah ada. Tapi Sachsenring, khususnya tikungan 11, tak pernah mengenal ampun. Saya harap dia tidak lengah hanya karena sekarang ia mengendarai motor pabrikan yang lebih sempurna." Nadia Padovani, yang pernah membawa Marquez ke Gresini Racing dan menjadi bagian penting dari proses comeback sang pembalap pasca cedera panjang, menyampaikan pesannya secara emosional namun tegas. Marc memang sekarang memiliki motor terbaik di grid. Ducati Lenovo dan Desmosedici GP25 adalah kombinasi yang sangat mematikan di atas kertas. Tapi Sachsenring bukan tentang data atau teknologi saja. Ini soal feeling, soal insting, dan juga kehati-hatian. Tikungan 11 sudah membuat banyak pembalap besar terjatuh, termasuk Marc sendiri. "Saya hanya tidak ingin melihat dia mengulang kesalahan yang sama," ujar Padovani kepada media Italia menjelang race weekend. Padovani juga menambahkan bahwa Marc adalah tipe pembalap yang cenderung menyerang saat merasa nyaman di atas motor. Saat dia merasa nyaman, dia bisa terlalu berani. Di lintasan seperti Sachsenring, keberanian itu bisa berujung fatal. Desmosedici GP25 memang menjadi salah satu senjata utama Ducati dalam mempertahankan dominasi mereka di MotoGP. Dengan keseimbangan aerodinamis yang lebih baik, sistem elektronik canggih, serta stabilitas luar biasa di tikungan cepat, motor ini membuat banyak pembalap merasa di atas angin. Namun, justru kenyamanan itulah yang bisa menjadi jebakan psikologis. Dalam latihan bebas pertama, Marquez mencatatkan waktu lap tercepat kedua dengan sangat konsisten, dan terlihat tak menemui kesulitan berarti di sebagian besar sektor. Tetapi banyak yang mengingatkan, Sachsenring bukan lintasan yang bisa dianggap enteng. "Motor ini terlalu sempurna," ujar seorang insinyur padek Ducati yang tak ingin disebutkan namanya. Pembalap seperti Marc yang sudah merasa motor ini bisa diajak bicara, justru bisa menjadi terlalu percaya diri. Dan ketika rasa percaya diri itu bertabrakan dengan kondisi lintasan yang tricky seperti di tikungan 11, kecelakaan bisa terjadi dalam sekejap. Meski belum memberikan komentar langsung terkait peringatan Nadia Padovani, Marc Marquez dalam beberapa wawancara sebelumnya menyebut bahwa ia tidak akan pernah melupakan jatuhnya di Sachsenring musim lalu.
Itu adalah salah satu momen paling sulit tahun lalu. Bukan hanya karena jatuhnya, tapi karena saya merasa terlalu yakin dan lupa bahwa Sachsenring menuntut kesabaran, ujar Marquez beberapa waktu lalu. Kini, dengan pengalaman lebih matang bersama Ducati dan mengendarai motor tercepat di grid, Marquez tentu berharap menebus kegagalan musim lalu. Tapi apakah ia akan mendengarkan pesan sang mantan bos? MotoGP Jerman 2025 menjadi titik krusial dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Setiap poin sangat berharga, namun satu kesalahan saja di Sachsenring bisa menjadi bencana, baik untuk hasil akhir musim maupun untuk kondisi fisiknya. Nadia Padovani menutup pesannya dengan sebuah harapan, Mar adalah bagian dari keluarga Gresini. Saya tahu dia sekarang berada di tempat berbeda, tapi rasa peduli saya tidak berubah. Saya hanya ingin dia berhati-hati. Karena Mark yang cerdas, bukan hanya cepat, adalah Mark yang bisa menjadi juara dunia lagi. Kini tinggal menunggu, apakah Marc Marquez akan mendengarkan peringatan itu. Negosiasi gaji Marc Marquez di Ducati, bayar suka-suka, Alex siap geser Bagnaia. Marc Marquez resmi menjadi pusat perhatian di Ducati Lenovo. Setelah meninggalkan Repsol Honda, pembalap asal Spanyol ini langsung menunjukkan performa luar biasa bersama tim pabrikan Italia tersebut. Namun, di balik kesuksesannya di lintasan, isu mengenai negosiasi gaji Marc Marquez dan masa depan Alex Marquez sebagai calon pengganti Francesco Bagnaia semakin panas menjelang paruh musim MotoGP 2025. Yang mengejutkan, dalam negosiasi kontraknya, Marc Marquez justru meminta gaji terserah pihak Ducati. Menurut bocoran dari internal tim, saat Gigi Dall'Igna, direktur teknis Ducati Corse, menanyakan gaji yang diinginkan Marc Marquez, jawaban pembalap berusia 31 tahun itu sangat tak terduga. Bayar saja sesuai kemampuan kalian, kata Marc dengan santai dan senyum di wajahnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Marc Marquez tidak terlalu memprioritaskan gaji, melainkan fokus pada kemenangan dan prestasi di lintasan. Sebuah mental juara yang jelas membuat Ducati tergiur. Laporan dari Sporti Salaries dan berbagai media Eropa menyebut bahwa gaji Marc Marquez di Ducati bisa mencapai 12 juta euro, sekitar 210 miliar rupiah, termasuk bonus. Angka ini jauh melampaui gaji Francesco Bagnaia, juara bertahan Ducati, yang hanya sekitar 7 juta euro. Namun, sumber-sumber terpercaya menyebut bahwa Marc Marquez tetap menomorsatukan kemenangan ketimbang angka gaji. Baginya, yang terpenting adalah memenangkan balapan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Manuver Ducati mendatangkan Marc Marquez terbukti sukses. Dalam 10 balapan awal musim ini, Marc telah memenangkan 6 race utama dan 9 dari 10 sprint race. Performa luar biasa ini membuatnya menjadi ancaman utama bahkan bagi Pecco Bagnaia, yang sebelumnya dianggap sebagai pemimpin tim. Marc Marquez tampaknya telah beradaptasi dengan cepat dengan motor Desmosedici GP24, dan gaya balapnya yang agresif namun terukur membuatnya sulit dikalahkan. Tak heran jika Ducati kini mempertimbangkan berbagai opsi untuk mempertahankan Marc dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain, dominasi Marc juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Bagnaia dan kemungkinan promosi Alex Marquez ke tim pabrikan. Performa luar biasa Marc Marquez membuat publik MotoGP mulai bertanya, akankah Alex Marquez, adiknya, menyusul ke tim pabrikan? Saat ini, Alex Marquez adalah satu-satunya pembalap selain Marc yang konsisten berada di papan atas. Dengan 1 kemenangan dan 4 podium bersama tim Gresini Racing, peluang Alex untuk bergabung dengan Ducati Lenovo bukanlah isapan jempol. Rumor pun menguat setelah muncul kabar bahwa Marc Marquez ingin memperjuangkan tempat bagi adiknya di Ducati Lenovo, seperti yang pernah terjadi di Repsol Honda beberapa tahun lalu. Ducati kabarnya tidak menutup kemungkinan tersebut, terutama jika Alex terus menunjukkan performa yang mengesankan. Namun, agen Alex Marquez, Jimmy Martinez, membantah keras kabar bahwa Alex akan menggantikan Pecco Bagnaia. Menurutnya, Alex masih terikat kontrak dengan Gresini hingga akhir musim 2026 dan belum ada pembicaraan resmi untuk promosi ke tim pabrikan. Situasi ini menempatkan Bagnaia dalam tekanan besar.
Beberapa sumber menyebut bahwa Bagnaia merasa kesal dengan dominasi Marc Marquez yang tiba-tiba mengubah ritme tim pabrikan. Ducati bahkan sampai mengatur pelatihan khusus flat track bagi Bagnaia menggunakan Desmo 450 MX demi menyesuaikan gaya balapnya dengan tekanan dari Marc. Meski begitu, Francesco Bagnaia menyatakan komitmennya untuk bertahan bersama Ducati sampai kontraknya selesai. "Saya ingin tetap di Ducati, dan Ducati juga ingin saya bertahan," tegasnya dalam sebuah wawancara. Bagnaia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah begitu saja dan akan terus berusaha untuk kembali ke puncak. Dengan adanya Marc Marquez, Ducati Lenovo kini memiliki dua pembalap top yang mampu bersaing di papan atas. Namun, keputusan tim untuk mempertahankan Francesco Bagnaia atau mempromosikan Alex Marquez ke tim pabrikan akan menjadi tantangan besar bagi manajemen Ducati. Apalagi, Marc Marquez tampaknya tidak akan berhenti mendorong tim untuk memberikan kesempatan bagi adiknya. Di sisi lain, Ducati juga harus mempertimbangkan dinamika dalam tim. Dominasi Marc Marquez bisa saja menciptakan ketegangan dengan Francesco Bagnaia, yang selama ini dianggap sebagai pemimpin tim. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berdampak negatif pada performa tim secara keseluruhan. Negosiasi gaji Marc Marquez di Ducati yang tidak biasa menunjukkan fokus pembalap Spanyol tersebut pada kemenangan dan prestasi, bukan pada materi. Namun, kehadiran Marc juga membawa tantangan baru bagi Ducati, terutama dalam mengelola dinamika tim dan masa depan pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Dengan paruh musim MotoGP 2025 yang semakin dekat, semua mata tertuju pada bagaimana Ducati akan menghadapi tantangan ini dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu tim terkuat di MotoGP. Apakah Alex Marquez akan menyusul kakaknya ke tim pabrikan? Akankah Francesco Bagnaia mampu bertahan di tengah tekanan? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa bulan mendatang. Satu hal yang pasti, Ducati Lenovo sedang berada di pusat perhatian, dan setiap keputusan yang mereka buat akan memiliki dampak besar pada masa depan tim dan MotoGP secara keseluruhan. Bos Ducati kendalikan pikiran Marc Marquez demi ambisi juara dunia, incar rekor Valentino Rossi. Marc Marquez kian mantap menuju gelar juara dunia ke-9 di semua kelas MotoGP, dengan bantuan tak terduga dari dalam tubuh Ducati yang bukan hanya soal teknis, tetapi juga psikologis. Pembalap asal Cervera, Spanyol, itu kini seperti terlahir kembali di atas motor Desmo Sedici GP25 milik tim pabrikan Ducati. Setelah melalui masa-masa suram bersama Honda karena cedera dan performa motor yang stagnan, Marquez akhirnya menemukan pelabuhan baru yang menghidupkan kembali mentalitas juaranya. Namun, di balik kembalinya Marquez sebagai ancaman utama di lintasan, ada satu peran krusial yang jarang disorot, dukungan moral dan kendali psikologis dari tim Ducati, termasuk bos tim yang punya pendekatan unik terhadap sang juara dunia 8 kali itu. "Ducati membantu saya mengendalikan diri saya sendiri dan insting saya," kata Marquez usai kemenangan meyakinkan di MotoGP Belanda 2 pekan lalu. "Gaya balap saya selalu agresif. Kadang berhasil, kadang membawa bencana. Tapi sekarang, saya merasa bisa menahannya di momen yang tepat. Itu tidak datang dengan sendirinya. Ducati membantu saya melalui itu," tambahnya. Pernyataan tersebut menjadi pengakuan terbuka bahwa performa Marquez musim ini bukan hanya karena kecepatan motor Ducati yang superior. Ada pendekatan psikologis, komunikasi tim yang lebih baik, hingga saran-saran pribadi dari bos tim yang membuat Marquez merasa lebih manusiawi dan tidak semata-mata dikendalikan ego pembalap. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, dikenal sebagai sosok yang keras dalam hal teknis, tetapi juga punya sentuhan emosional dalam mengelola pembalap. Bukan rahasia bahwa Dall'Igna memiliki visi jangka panjang dalam membawa Ducati kembali mendominasi MotoGP secara konsisten. Dengan merekrut Marc Marquez, banyak pihak awalnya menilai bahwa Ducati hanya mengejar hasil cepat. Namun, di balik layar, Dall'Igna dan jajaran teknis Ducati sebenarnya tengah membentuk kembali cara berpikir Marquez dalam balapan. Dia tidak dikendalikan seperti robot. Tapi kami mencoba membuatnya memahami bahwa ada cara lain untuk menang selain hanya dengan memaksa, ujar salah satu teknisi Ducati yang enggan disebut namanya, dikutip dari sumber internal Paddock.
Efek dari pendekatan ini begitu terasa musim 2025. Marquez tampil konsisten, tidak hanya menang, tetapi juga menjaga performa tanpa terlalu sering terjatuh seperti di masa lalu. Ia bahkan menyebut bahwa kemenangan bukan lagi obsesi mutlak, melainkan hasil dari proses berpikir yang lebih matang. Saya akan mencoba mengambil 37 poin penuh di Jerman, tapi saya juga harus menerima jika ada yang lebih cepat dari saya. Itu pelajaran yang saya pahami sekarang, kata Marquez menjelang seri ke-11 MotoGP Jerman 2025. Pernyataan tersebut terasa janggal dari mulut seorang Marquez yang dulu terkenal angkuh dan nekat. Namun, justru inilah bukti bahwa Ducati telah berhasil mengendalikan pikiran sang pembalap tanpa menghilangkan sifat kompetitifnya. Tentu saja, Marquez punya misi pribadi yang sangat jelas, menyamai, atau bahkan melampaui, rekor Valentino Rossi dalam hal jumlah gelar juara dunia. Saat ini, Marquez telah mengoleksi 8 gelar juara dunia, 6 diantaranya dari kelas MotoGP. 1 gelar lagi akan membuatnya sejajar dengan sang legenda asal Italia, yang punya total 9 gelar juara dunia, 7 diantaranya dari kelas utama. Dengan performa luar biasa di atas Ducati GP25 dan rekor dominasi di Sachsenring, di mana ia meraih 11 kemenangan beruntun dari 2010 hingga 2021, kans Marquez untuk menambah pundi-pundi poin sangat terbuka lebar. Di sirkuit seperti Sachsenring, saya selalu merasa punya kontrol lebih. Tapi kali ini berbeda. Saya tidak hanya cepat, saya juga merasa tenang. Itu yang membuat saya percaya diri, jelas Marquez. Yang lebih menarik, Marquez terlihat lebih menonjol dibandingkan para pembalap Ducati lainnya. Bahkan rekan setimnya Francesco Bagnaia yang 2 kali menjadi juara dunia MotoGP, 2022 dan 2023. Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, tanpa masih mencari-cari performa terbaik mereka, bahkan sulit bersaing untuk podium secara reguler. Sementara Marquez tampak seperti sudah menyatu total dengan mesin Desmos Medici, baik secara teknis maupun mental. Kehadiran Marquez di tim merah Ducati bukan hanya menambah kekuatan balap, tetapi juga membawa aura dominasi yang sempat hilang sejak era Casey Stoner. Kini, Marquez bukan hanya sekadar pembalap cepat, tapi seorang pembalap yang memahami batas diri, mampu mengontrol emosi, dan menyatu dengan filosofi tim. Bos Ducati telah memainkan peran besar dalam transformasi ini, dari balik layar. Mereka tidak hanya memberikan motor terbaik, tetapi juga ruang aman untuk Marquez menyeimbangkan hasrat dengan logika. Ini adalah Marquez versi baru, Marquez 2.0, yang siap membawa Ducati dan dirinya ke level sejarah baru. Jika musim ini berakhir dengan gelar juara dunia ke-9, maka itu bukan hanya kemenangan seorang pembalap, tetapi kemenangan dari proses panjang mengubah mentalitas dan pendekatan balap secara menyeluruh. Dan di balik semuanya, ada satu kekuatan besar yang mengendalikan, bukan hanya mesin Ducati, tetapi pikiran Marc Marquez itu sendiri, yang kini diarahkan oleh tangan dingin sang bos. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love